begini teman-teman, ceritanya lucu banget ya. Kan hari apa tuh? Hari Sabtu ya, tepatnya tanggal 22 bulan 4 2023. Nah, kan lebaran ya, dan anakku tuh pagi VC aku belum keangkat ya. Terus akhirnya aku di VC lagi, tapi ya yang nelpon anakku terus disambungkan ke ibu mertua. Jadi aku otomatis belum melihat anakku gitu loh ya. Waktu lebaran pertama ya, hari Sabtu di rumah mertua tuh lebaran pertama. Kalau di rumah ibuku lebarannya hari Jumat tanggal 21 ya teman-teman ya, daerah Ponorogo Jatim. Nah ini di ibu mertua itu di Ndolomo Madiun. Nah langsung saja ke ceritanya teman-teman. Nah otomatis aku sore jam istirahat ya, aku tuh VC anakku. Nah anakku aku VC ya, kok anakku tuh matanya berkaca-kaca nangis gitu loh ya. Terus aku tanya ngapain gitu, aku kira anakku tuh rindu akan momen lebaran bersama gitu loh ya, merindukan aku gitu, pikir aku seperti itu ya. Terus aku tanya kenapa nangis gitu. Ternyata teman-teman, anakku nangis kenapa aku tahu. Anakku tuh nangis karena lebaran dapat uang saku 75.000 2023 keliling di lingkungan. Nah dia itu menangisi, biasanya aku keliling tuh dapat 800.000 ini tadi aku keliling ini cuma dapat 75.000. Panas-panas ini tadi aku keliling, capek aku sampean jalan. Lucu nggak anakku teman-teman. Terus yang bikin nyesek lagi, katanya anakku di tengahan tadi toh dua saudara kita ya, masih saudara mantan lah, dan usianya tuh lebih tua saudara kita yang saudara mantan tuh ya, ponaan lah, itu lebih tua 3 tahun sama anakku. Kayaknya anakku kan 16 tahun, mungkin udah 19 tahunan ya teman-teman ya, 19 tahun, satunya mungkin 18 tahun, kan dua anak ya, dua anak katanya. Itu yang Dek Dira sama Dek Sinta, kan panggilnya Dek, kan lebih tua sama lebih muda lah, ngomongnya lebih muda sana gitu loh teman-teman. Itu di tengahan dikasih uang sangu, aku enggak. Anakku tuh teman-teman seusia segitu tapi pemikirannya tuh masih kayak anak kecil ya, memangnya masih usia segitu ya teman-teman ya. Jadi dalam pikirannya tuh lebaran dapat uang gitu, seneng gitu. Terus itu dikasih, aku enggak. Sedangkan Mbak Lis tuh loh, orangnya tuh loh sudah gede, namanya Lis, sudah gadis gede teman-teman, mungkin usianya sudah 24 kali ya, 24-an tahun. Itu justru mau dikasih uang sangu, katanya mana anaknya yang kecil, mana anak kecil gitu. Aku enggak dikasih, ya udah aku pulang katanya anakku. Terus aku candain, ya kamu itu duduknya di dekatnya, aku gitu, biar nggak marah, dia nggak nangis gitu loh teman-teman, nggak sedih ya. Jadi aku tuh ceritanya ki ngakak-ngakak ya, campur sedih ikut nangis gitu loh ya, kasihan gitu loh ya. Katanya anakku, itu Dek Indira sama Dek Sinta dikasih uang sangu, aku enggak, di tengahan. Terus itu Mbak Lis orangnya sudah gede, masa mau dikasih uang sangu, aku enggak, ya gitu teman-teman. Terus aku candain itu tadi, kamu ya duduk di dekat teh lah, aku tuh sudah duduk di dekat teh tapi tidak dikasih juga, ya udah aku pulang, capek panas. Terus habis itu tak tanya mana uangnya gitu, ditunjukin aku teman-teman. Terus habis itu kan difoto ya uangnya, yang 75.000 itu difoto. Terus di bawahnya kan uang banyak gitu, ada ratusan ribu juga kalau nggak salah ya, pokoknya banyak. Habis foto ditaruh di batok, di keningnya ya, uangnya 75 itu tadi, sama senyum gitu anakku. Terus habis itu dikasih lagi foto uang di atasnya kasur spray 75.000, terus bawahnya 75.000 itu ada uang banyak gitu. Nah aku candain gini, itu sudah dapat uang banyak masih sedih nangis, malu-maluin, dah gede itu, udah gadis kamu itu, tahun depan loh kamu sudah nggak dapat uang, kamu tuh udah kelihatan gede, walaupun usianya anakku belum gede banget ya teman-teman, tapi anakku tuh tinggi gitu loh, tinggi badannya tahun 2022 bulan 6 kemarin aja sudah 161 apa 162 cm gitu loh. Mungkin sekarang sudah 1 tahun ya, tambah 1 tahun lagi udah lebih tinggi lagi. Terus size sepatunya tuh 40, dibeliin bosku bulan 6 pas aku paket itu berapa? 39,5 size-nya.
Nah, sekarang mungkin sudah lebih tinggi, jadi dikira anakku tuh udah orang dewasa gitu loh teman-teman, mungkin kalau yang nggak paham. Tapi usianya ya masih 16 tahun. Tapi kan anakku kayak anak kecil tuh, masih pengen disangoni, dikasih uang sangu. Padahal kan sudah SMA, lucu nggak? Lucu anakku tuh. Terus aku tuh ya kasihan sebenarnya teman-teman ya. Terus aku giniin, kamu loh setiap hari, setiap bulan sudah mama kasih uang ratusan ribu, bahkan jutaan, masih kurang. Biarinlah aku gitu, dikasih, bosku catatan teman-teman. Biarinlah uang sangu, nanti mama ganti loh 500.000 aku gitu, habis lebaran, kan gitu tuh teman-teman ya. Terus dianya, iya tapi itu aku sedih gitu loh, sedih, tahu nggak, sedih, masa temanku 2 dikasih, yang itu tadi yang namanya Dek Dira Pasinta itu tadi loh, dikasih, aku tuh enggak, itu aku sedih. Mungkin anakku itu matanya berkaca-kaca, mungkin sedih, menelangsa gitu loh teman-teman ya, temanku dikasih kok aku enggak, mungkin gitu teman-teman. Terus disebutkan yang ngasih uang itu siapa saja teman-teman, ini tadi yang ngasih ini gitu, dapat 75 itu tadi loh teman-teman ya. Terus akhirnya aku redakan lah biar dia itu nggak sedih. Halah, nanti habis lebaran mama kasih lagi uang, kemarin kan sudah mama kasih juga tuh berapa juta itu di bawa ayahmu, kan gitu lah. Terus habis itu nantilah habis lebaran mama kasih gitu, kasih lagi. Terus habis itu kan aku dipanggil sama bosku, disuruh makan mie bebek, teman-teman, aku dibeliin, disuruh bangunin bu bos, pasienku tuh. Terus aku kan ya nangis ya, habis nangis, kasihan anakku gitu loh. Melas nih, nelongso gitu loh teman-teman. Yang bikin telongsonya bukan cuma dapat sangu 75.000 itu tadi, bukan. Yang bikin nelangsaku, yang temannya duit dikasih aku enggak, itu bikin aku sedih, anakku ngomong itu. Nah, aku juga ikut sedih, aku jadi mewek kan, nangis. Terus akhirnya aku dipanggil toh sama bosku, disuruh bangunin bu bos, dibeliin makan aku sama bu bos, mbak bos, mie bebek. Nah, aku cerita sama bu bos pasienku, nya Mini tadi habis nangis loh nya, kasihan Lala. Lala itu Mini VC kok nangis, kirain Lala tuh rindu sama Mini lebaran gitu. Ternyata enggaknya, Lala itu silaturahmi lebaran toh ini tadi Indonesia. Dia itu biasanya dapat uang sangu 800.000 keliling di lingkungan. Terus ini tadi Lala tuh cuma dapat 75.000. Terus nangis Lala, sedih. Terus yang bikin sedih lagi, katanya temannya tuh dikasih uang sangu kok Lala enggak. Lala jadi tambah sedih, nangis kayak gitu. Terus bosku yang cowok ya, bosku yang gaji aku, suaminya bu bosku alias pasienku yang aku rawat tuh kedengeran, tanya, kenapa Mini Lala nangis. Enggak bos, ini tadi kan Indonesia lebaran, terus Lala itu apa, silaturahmi, datang-datang ke rumah tetangga lingkungan gitu loh. Biasanya kan dapat keliling tuh dapat uang 800.000 rupiah uang Indonesia, kalau uang Taiwan ya kurang lebih 2000 NT lah. Nah, ini hari Lala tuh keliling, katanya panas-panas. Tuh Lala dapat uang sangu 75.000. Lala itu sedih. 75.000 rupiah uang Indonesia, uang Taiwan 150 NT lah bos, kayak gitu. Lala tuh sedih, terus bikin Lala nangis lagi, bikin Lala sedih. Dua temennya tuh dikasih uang sangu sama orang. Terus pas saat silaturahmi, terus Lalanya tuh nggak dikasih sendiri, Lala tambah sedih, nangis gitu aku. Terus bosku baik hati teman-teman, padahal sudah habis ngasih THR aku 6.000 NT setara 3 juta ya. Katanya, udahlah Lala nggak usah sedih, nggak usah nangis, nanti bos kasih uang lah 1.000 NT katanya. Bener teman-teman, aku tuh ke dapur mau nuang mie bebek, bosku tuh tiba-tiba manggil aku dikasih uang 1.000 NT. Nah, uangnya masih teman-teman. Itu ke hari Sabtu tanggal 22 bulan 4 2022. 23 ya teman-teman ya. Kemarin lusa. Bentar aku lihat deh uangnya teman-teman. Nah, ada kamar itu. Lucu anakku. Sumpah anakku tuh lucu, bikin ngakak. Uangnya di mana ya? Aku taruh dompet kayaknya. Bentar teman-teman, aku cari nih. Lucu, anakku lucu.
lucu lah, masih seusia segitu minta ini teman-teman uangnya. Ini aku nggak bohong, ini uangnya anakku satu ya. Ini untuk anakku satu hari Sabtu, itu hari Sabtu tanggal 22 bulan 4 2023 dikasih bosku 1000 NT ini untuk anakku 500. Terus aku foto langsungan sama anakku tuh nggak dibuka-buka chatnya, anakku tuh sedih nangis, katanya aku nih sudah dikasih uang mamanya bos tuh 500.000, dikirim kapan, sekalian mama gajian apa sekarang. Nah, aku gituin kan, teman-teman anakku jawab iya gitu, makasih lah. Terus kemarin aku kan VC-an sama ibuku, sama anakku sama mantan suamiku kan ke rumahnya ibuku kan kemarin. Terus aku kan VC-an sama ibuku, terus sama bosku juga dikasih uang ibuku nih 1000 NT, 500.000 juga. Ini kasihkan ke ibu kamu katanya, padahal aku sudah dikasih 6.000 NT setara 3 juta teman-teman. Tapi real teman-teman ya, uang apa ya, gajiku bulan 3 sama THR itu aku kirim semua untuk berbagi, untuk nyenengin keluarga, saudara, juga sesama tetangga sekitar, janda tua, duda tua yang nggak bisa kerja atau sakit, anak yatim piatu, untuk nyenengi kedua orang tua, anak, mertua atau ibu mantan, saudara, kakak kandungku, intinya ponaan-ponaan seperti itu. Walaupun sedikit-sedikit tapi kan rata, itu kurang lebih 16 juta teman-teman. Pokoknya aku niati teman-teman, dan alhamdulillah rezekiku lancar jaya, diperlancarkan. Nah, dari bosku alhamdulillah masih dapat THR susulan gara-gara anakku nangis. Dapat rezeki, dan alhamdulillah aku suka koleksi emas seperti ini teman-teman, emas Taiwan. Nah, seperti ini. Dan lagi teman-teman, ceritanya lagi kemarin ya, anakku kan ke rumah ibuku. Nah, laporan anakku dapat uang sangu nggak tahu berapa, 330.000 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Terus anakku tuh pulang, katanya bannya tuh bocor, ban motornya bocor apa motornya rusak apanya nggak paham. Nah, uangnya itu diminta sama ayahnya alias bapaknya, katanya 250. Anakku ya sedih lagi. Ya udah nanti mama kirim 1 juta, kamu tenang, aku nggak usah nangis, nggak usah sedih. Kasihan yang hari Sabtunya tuh sedih gara-gara dapat 75.000 yang biasanya dapat 800.000 ya. Terus plus sama temennya dikasih 2 orang, anakku enggak, itu bikin sedih. Nah, kemarin udah seneng di rumah ibuku, silaturahmi dapat uang 330, dadak pulang, motornya rusak, uangnya diminta sama ayahnya untuk benerin motornya, di perjalanan kan rusak motornya 250. Ya udah aku tinggal bawa 80.000 katanya. Nanti kan uang Mbak Lala masih di mama toh, masih dari bos Mbak Mama kan ada 500.000, nanti mama tambahlah 500.000 jadi 1 juta, lebih banyak kan aku gitu. Oke, iya ini teman-teman. Lucu nggak teman-teman? Anakku lucu lah. Aku tuh sama anak, sama siapa saja tuh nggak pelit teman-teman, asalkan aku ada uang ya. Karena kalau ada, kalau enggak ayo gitu teman-teman orangnya. Alhamdulillah, ini berkat saran nih bosku teman-teman. Awalnya modal 200.000 NT ya, 200.000 NT itu tahun 2015 aku menabung, nggak ada 100.000 uang Indonesia. Dalam tempo 14 bulan aku finish kontrak pertama teman-teman, menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah. Alhamdulillah sampai saat ini menjadi 5 buku, dan uangnya sudah bermanfaat di Indonesia untuk nyenengin keluarga, untuk mencapai cita-cita. Alhamdulillah, semangat dan semangat. Oke teman-teman, gitu saja ini cerita terngakak dari anakku. Lebaran pertama 2023 ya, hari Sabtu di tempat ibu mertua, tanggal 22 bulan 4 2023. Anakku sedih gara-gara mendapatkan uang sangu 75.000, sama sedih 2 temannya dikasih sangu dia enggak, dan biasanya tahun 2022 kemarin dapat 800.000. Anakku jadi nangis dan sedih teman-teman ya, kirain nangis gara-gara rindu, aku merindukan momen kebersamaan lebaran bersama aku, ternyata nangis gara-gara uang 75.000. Dan yang kedua kemarin lebaran 2 hari ya kemarin,
di rumah ibu mertua, tapi rumah ibuku lebaran 3 hari kemarin. Hari ini 4 hari. Itu anakku dapat uang, terus motornya rusak, untuk benerin motor 250.000. Jadi sedih kembali, tapi anakku kan dapat rezeki luar biasa ini dari bosku 500.000, dan ini 500.000-nya untuk ibuku. Dan nanti anakku mau aku kasih 1 juta biar nunggu gajian sekalian, biar nggak rugi ongkos kirimnya ya teman-teman ya, biar seneng lah ya, karena aku bekerja di luar negeri demi keluarga kecilku dulu ya, tapi perjuanganku sia-sia, ternyata tidak sesuai harapan, rumah tanggaku kandas gara-gara terjerat hutang ratusan juta teman-teman. Aku dulu ke Taiwan ya, tertimpa musibah, walaupun uangnya tidak aku yang memakan, tapi aku bayari. Dan nggak taunya di Taiwan 2019 bulan 10 juga uangku dibawa temanku 266 juta itu, tapi jalur aman, sudah dikasih 66 juta, sudah aku urusi, dibantu bosku 35.000 NT, setara 17,5 juta, kurang 200 juta, jalur aman teman-teman. Anak Jawa Tengah ya, orang Jawa Tengah, Semarang Kota Mijen, namanya Tri Ratnaningsih. Terus adiknya namanya Vera Aryani yang menerima uangnya. Terus kakaknya yang bertanggung jawab Ari Susanto, dan dulu cowoknya ya namanya Vicky Arif Kurniawan, tapi sekarang sudah menjadi suaminya temanku yang bawa uangku itu ya. Jalur aman teman-teman ya, sudah dibantu bosku untuk ngurusi. Oke. Dan semoga bermanfaat. Ini adalah kisah cerita nyataku di balik besarnya ujian yang Allah berikan kepada aku. Alhamdulillah ada hikmah yang terindah, dan rezekiku diperlancarkan, dan aku bangkit kembali. Intinya seperti itu, aku bisa mencapai cita-citaku satu persatu sesuai harapanku. Nah, sebelum jadi TKW, alhamdulillah terwujudkan rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2, rumah samping, berdiri di depan jalan raya strategis, itu di tanahnya ibu mantan suami. Dan yang kedua itu berdiri tahun 2011 bulan 5 ya. Dan setelah jadi TKW 7 tahun, atau setelah uangku dibawa temanku ya, 1 tahun setelah uangku dibawa temanku, 266 juta, dikasih 66 juta kurang 200 juta jalur aman itu, aku terwujudkan rumah impian kedua, lantai 1, lantai 2, don lantai 1 finishing. Nah, setelah aku bisa mewujudkan rumah impian kedua 2021 bulan 1, ternyata ganti diuji rumah tanggaku kandas. Kalau bikin rumah pertama ya teman-teman, sebelum tertimpa musibah ratusan juta saat di Indonesia 2012 bulan 4, tapi itu mantan suami yang tertimpa ya. Tapi kan usahaku pun ikut berantakan ya. Aku bangun karir usia muda 22 tahun, di tahun 2008 sampai 2012 anakku usia 1 tahun. Aku ajak keliling pagi sore, jualan sepatu, sandal, tas, aksesoris, di rumah jualan sembako, kalau lebaran aneka jajan lebaran lengkap. Nah, seperti itu teman-teman, bila Allah berkehendak itu mudah bagikan membalikkan telapak tangan kita ya. Jadi intinya hidup itu cukup bersyukur, bertawakal, motivasi yang positif thinking saja, karena di atas langit masih ada langit. Bila Allah berkehendak itu mudah ya, tinggal kun fayakun saja. Begitu intinya teman-teman ya. Jadi intinya dimanapun posisi kehidupanku sudah aku alami, jadi nggak kaget lagi. Jadi tetap semangat, jadi wanita mandiri, berperan sebagai ibu sekaligus ayah ya. Jadi merangkap tulang rusuk ya, tulang punggung. Jadi tetap semangat untuk anakku, untuk masa depan anakku, supaya lebih jadi anak yang sukses, jadi anak yang pintar, semoga jadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, dan berguna bagi nusa bangsa agama nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye bye.